Karena ini sesuatu yang besar. Ntar dulu, jangan diganggu lagi. Nggak, ini logika. Saya kira ini tidak sesat ini. Begini, ini fakta Pak. Fakta, saya mau kasih tahu fakta. Bisa terbuka ya untuk umum. Ada seseorang, sekretaris jenderal partai pendukung, salah satu pasangan. Partainya besar pengusung. Sekjen telepon saya. Tanggalnya ada, waktunya apa. Dia ada di kampungnya Bang Margarito. Pigai, saya di kampung di sini, di Ambon. Pokoknya Prabowo presiden, tapi karena saya sekjen partai, saya menangkan partai. Ya udah, oke. Cukup ya. Cukup dulu, saya selesaikan dulu. Oke. Saya ini bicara salah tentang satu contoh. Ya, I know. Bahwa Udah, kalau yang begitu, Pak. Ini kan tadi ilmu saintifik. Ini yang fakta-fakta iya, di lapangan. fakta, Pak. tetapi Anda itu membandingkan anak ayam sama gajah. Yang saya ceritakan tuh gajah, 24 juta lebih, suaranya lebih. Yang Anda ceritakan tuh satu orang ngomong. Saya kemarin agak tergelitik dengan ILC kemarin ya, entah kemarin atau berapa hari yang lalu, ketika ada seorang politisi di sini mengatakan, saya tidak mau munafik, saya termasuk pelaku kecurangan, pelaku money politik. Ketua Bawaslu itu cuma cengar-cengir doang. Coba bayangkan, saya membayangkan bagaimana cara berpikir Ketua Bawaslu ini ketika ada pengakuan dari seorang politisi, which is adalah bagian dari peserta pemilu, mengatakan dia pelaku money politik, dia cengar-cengir, diproses pun enggak. Bayangkan, padahal kalau kita cek Undang-Undang 7 2017 itu adalah pelanggaran pidana pemilu yang bisa dihukum. Bang Rapli, itu saya juga ada dan itu pengakuannya dari tim sukses Amin. Ya saya tidak peduli. Jadi pelakunya dari tim sukses Amin. Iya, saya tidak peduli. Kan yang saya ingin tegakkan adalah pemilu yang jujur dan adil. Ya, jadi netral dong. Iya dong. Saya menjelaskan dari sudut ilmu pengetahuan, pemilu yang jujur dan adil. Karena itu siapapun pelaku kecurangan, maka wajib hukumnya dia didiskualifikasi. Kalau kita bicara mengenai pemilu yang jujur dan adil, maka Anda tidak bisa membiarkan orang curang memimpin negara kita, kan seperti yang pernah saya katakan. Nah itulah sebabnya saya heran, loh kok mentalitas Bawaslu seperti itu? Jangankan surat-surat kami, misalnya yang 01 tidak digubris, ini di depan mata saja ada orang yang mengaku kalau dia money politik, gak dia apa-apain, ya kan? Oh, yang mengaku money politik tidak hanya 01, 02, 03, banyak sekali. Tetapi dia nyengir aja, karena dianggap itu adalah business as usual, biasa aja. Bansos digunakan sebagai instrumen untuk memenangkan paslon tertentu. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 496,8 triliun. Tanggung-tanggung. Dan itu jumlah itu dalam kategori yang namanya perlindungan sosial. Jadi ada kemana-mana dananya, oke? Tapi bagaimana bisa membuktikan bahwa bansos itu untuk memenangkan pasangan calon? Makanya Anda baca permohonan ini nih, saya kasih nih. Bukan, nanti. saya tidak perlu baca. Ini, tolong jelasin dulu ini salah satu contoh. Bagaimana bisa menghubungkan? Ini ya, baca permohonan ini ya. Pertama. Kedua, ya. jangan mengganggu saya dulu. Saya lagi menjelaskan. Oh, berarti bukan membuktikan itu bukan di sini. Iya. Membuktikan itu bukan. Pembuktiannya bukan di depan Anda. Tapi di Mahkamah Konstitusi. Ini untuk Natalis Pigai yang saya cintai, yang saya hormati. Korelasinya apa? Bansos dengan memenangkan salah satu. Korelasinya apa? Ini Natalius Pigai yang saya cintai, yang saya hormati. Ya. 3 kalimat. Oh, supaya menyetujui gitu. Ini ada Jokowi, ada bansos, ada aparatur, ada kunjungan, ada suara yang melonjak. Ya. Selanjutnya Anda lihat di sini. Dan itu pelonjakan yang tidak wajar. Itu state obligation fulfill on human right need. Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negara berupa sandan, pangan, dan papan. Ya, itu dalam konteks presiden, itu Anda bicara dalam konteks HAM. Saya, Anda itu dari tadi bicara HAM semuanya. Saya ini bicara kasus yang konkret tentang pemilihan presiden 2024. Bukan bicara tentang Komnas HAM, ya. Ya sudah, saya kan sudah katakan tadi. Nih, Anda baca ini ya. Ini kayaknya belajar dari Kodari juga dia bagaimana cara mengganggu Refli Harun. Gara-gara ini kalau konsentrasi saya rusak jadinya. Nah, kalau saya yang Rapli lah. Makanya saya nantang. Bagaimana hubungannya? Nah, sekarang kalau kita bicara tentang metode pembuktian, saya mengatakan saya ingin memberikan masukan kepada Hakim Konstitusi tentang scientific approach, pendekatan yang ilmiah, oke? Pendekatan yang ilmiah untuk melihat hubungan kausalitas. Kalau Anda melakukan money politics, ya, kalau pendekatannya tradisional, maka Hakim MK mengatakan tidak bisa dibuktikan. Apakah money politics itu menambah suara si X atau tidak? Memang tidak bisa. Karena di bilik suara kita tidak tahu. Kalau kita tahu justru melanggar prinsip Luber dan Jurdil. Tapi dengan scientific approach kita bisa misalnya melihat contoh-contoh. Oke, dapat contekan dari Margarito, tapi jangan ganggu saya ya.
Yang kedua, oke. Yang kedua contoh, ya. Katanya tadi bantu situ. Ini contekan- Ternyata bantu ke sana. Bagaimana? Ini contekan ini nanti setelah ini pada saat break kita minum kopi. Oke, mantap. Nah, oke. Yang kedua, saya kasih contoh lagi. Itu yang namanya suara Prabowo sebelum Gibran dicalonkan, itu kira-kira cuma 24% saja di dalam elektabilitas lembaga survei. Oke. Tetapi sejak Oktober ketika Gibran dicalonkan, ya, pada tanggal 25 Oktober, 25 Oktober, maka terjadi pelonjakan yang luar biasa dan terakhir sampai 58,8. And the question is, bagaimana caranya dalam jangka waktu 4-5 bulan Anda bisa menaikkan elektabilitas sampai 30% lebih? Pertanyaan lagi dari sisi scientific approach. Input apa yang Anda butuhkan untuk menaikkan elektabilitas lebih dari 30% dalam waktu 4 bulan? Itu kan pendekatan ilmiah. Nanti kita tanyakan pada pollster. Oh Pak, kalau ini nggak bisa Pak, cuma omong-omong, nggak bisa cuma kampanye. Apalagi de factualnya adalah jarang sekali kita lihat ada kampanye yang namanya Prabowo Gibran. Jarang sekali. Coba lihat. Kita kuantifikasi. Berapa kali dia kampanye? Berapa kali dia menemui rakyat? Tapi kenapa suaranya begitu besar? Karena ada yang disampaikan. Orangnya tidak datang, tapi barangnya datang. Kan bisa kita argumentasikan. Oke, yang ketiga saya kasih contoh lagi. Suara partai politik pendukung Anies itu lebih banyak 3 juta lebih dibandingkan suara Anies. Jadi suara gabungan dari Nasdem, PKB, dan PKS itu 3 juta lebih banyak daripada suara Anies. Ini pemilu kapan? Pemilu sekarang. Ngapain saya pemilu yang kemarin? Pemilu sekarang. Oke. Sudah, jangan dipotong lagi, nanti lupa saya. Oke. Iya. Ini penting ini. Ini untuk pembelajaran. Lalu suara Ganjar Pranowo, ya. Suara partai pendukungnya yang cuma PDIP dan P3, itu pun P3 tidak lolos parliamentary threshold, lebih banyak 7 juta lebih dibandingkan suara Ganjar Mahfud. Oke? Tetapi suara 02, Anda tahu berapa? 24 juta lebih banyak dibandingkan suara pendukung partainya. Kita bicara scientific approach. Kita bicara logika. Karena ini sesuatu yang besar. Ntar dulu, jangan diganggu lagi. Nggak, ini logika. Saya kira ini tidak sesat ini. Begini. Ini fakta Pak. Fakta. Saya mau kasih tahu fakta. Bisa terbuka ya untuk umum. Ada seseorang sekretaris jenderal partai pendukung salah satu pasangan. Partainya besar pengusung. Sekjen telepon saya. Tanggalnya ada, waktunya apa. Dia ada di kampungnya Bang Margarito. Pigai. Saya di kampung sini di Ambon. Pokoknya Prabowo presiden, tapi karena saya sekjen partai, saya menangkan partai. Ya udah, oke, cukup ya. Oke. Cukup dulu, saya selesaikan dulu. Oke. Saya ini salah bicara tentang satu contoh. Ya, I know. Bahwa Udah, wes. kalau yang begitu, Pak. Ini kan tadi ilmu saintifik. Ini yang fakta-fakta Iya, di lapangan, fakta, Pak. tetapi Anda itu membandingkan anak ayam sama gajah. Yang saya ceritakan tuh gajah, 24 juta lebih, suaranya lebih. Yang Anda ceritakan tuh satu orang ngomong. Iya, tapi tetap jangan aja interupsi satu. dulu. Iya, saya mengatakan yang namanya Sirekap ini adalah alat bantu, benar. Bawaslu ngomong, KPU ngomong, tapi itu alat bantu kecurangan. Kenapa begitu? Ini lagi-lagi pendekatan yang saintifik, berdasarkan 2 bukti yang kita dapatkan. 1, dari mana angka 56, 57 dan terakhir menjadi 58,58% itu? Ya. Ada ahli kita nanti yang akan mengatakan bahwa Sirekap sudah disetel. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa Sirekap itu sudah ada isinya sebelum penghitungan suara. Waktu Indonesia bagian Barat, penghitungan suaranya dimulai pukul 2. Tapi pada pukul 1 sudah berisi itu barang. Ada ribuan TPS yang terisi katanya. Dan saya tanya, ini di mana provinsinya? 4 provinsi di Sumatera, berarti confirm waktu Indonesia bagian Barat. Artinya belum dilakukan penghitungan suara, sudah ada isinya. Oke. Ahli kita yang akan kita ajukan juga mengatakan hal yang demikian, tapi saya tidak sebutkan namanya untuk keamanan dirinya. Maka saya katakan, Sirekap sudah diisi, lalu dikonfirmasi oleh quick count. Nah, the quick count is a big question. Pada saatnya kita juga harus tanya, kita harus cek quick count ini, apakah mereka menguasai hulunya, apakah mereka menguasai inputnya. Oke. Quick count sebagai sebuah metode yang ilmiah, tapi apakah Anda kontrol hulunya? Iya. Field workernya. Apakah Anda kontrol pemilihan TPS-nya? Nah, quick count sama semua. Oke? 56, 57, 58 itu sama semua. Dan
Setelah quick count hadir, Sirekap down, hilang tuh barang. Sirekap. Kenapa? Saya menduga biar orang tidak bandingkan dengan Sirekap yang baru mulai bekerja. Malamnya muncul Sirekap dengan persentase yang sudah sama. Kalau kita bicara tentang evolusi suara persentase, nggak bisa dia. Tergantung siapa duluan yang input. Kalau yang input Aceh, ya pasti 01 duluan, bisa 90%. Tapi ini enggak. Dari hari pertama sampai Sirekap almarhum, udah almarhum sekarang Sirekap, dialmarhumkan. Itu angkanya tidak berubah persentasenya. Luar biasa kan? Dan ketika yakin tuh yayasan menggugat ke Komisi Informasi untuk Transparansi Sirekap, dia minta data Sirekap. Apa yang dilakukan oleh KPU? Mengeluarkan PKPU, peraturan KPU yang dimaksudkan agar Sirekap menjadi informasi yang dikecualikan untuk 3 tahun ke depan. Artinya KPU benar-benar melindungi Sirekap agar tidak dilakukan audit forensik.